tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ramadan dari Politeknik TDC Bandung, Prodi Teknik Informatika untuk kelas IF2B. Saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Di sini saya akan membagi 4 sesi, yaitu ada sesi pertama yaitu untuk menjelaskan dari pengertian algoritma Dijkstra. Kemudian sesi kedua adalah kelebihan dan kekurangan algoritma Dijkstra. Yang ketiganya cara kerja algoritma Dijkstra. Yang keempatnya adalah source code bahasa C++ untuk algoritma Dijkstra. Oke, kita langsung saja menuju ke sesi pertama, yaitu adalah pengertian dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf dengan bobot garis yang bernilai non-negatif. Oke. Jadi si algoritma Dijkstra itu mencari jalur terpendek dengan membandingkan bobot terkecil dari node awalnya sampai node terakhir atau tujuan untuk menempuh jalur paling efektif dan efisien yang untuk ditempuh. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma Dijkstra. Yang pertama, kelebihannya adalah algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk memetakan jalur-jalur alternatif apabila jalur utama mengalami hambatan. Algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rute terpendek dan aliran maksimum. Elemen-elemen atau bobot dari rute tersebut berupa jarak tempuh, biaya, maupun hal lainnya. Untuk kemudian dari kekurangannya yaitu ada pada implementasi yang menggunakan algoritma Dijkstra, sistem akan terputus dari web server jika terdapat suatu node pada graf yang berdiri sendiri atau tidak terhubung. Untuk cara kerjanya dari algoritma Dijkstra yaitu ada pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan atau pencarian dari suatu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain yang belum terisi. Kemudian 3, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Kemudian yang keempatnya, dari node keberangkatan pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, maka yang telah terekam sebelumnya hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Yang kelimanya adalah saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati atau telah dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir yang paling minimal bobotnya. Kemudian yang terakhir ada set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan atau selanjutnya, dan ulangi langkah keempat apabila belum berhasil. Kemudian di sini saya memiliki source code C++-nya, bahasa C++-nya. Oke. Saya mengambil referensi dari coderlexim.com ya. Sekalian cek sendiri, di sini ada websitenya. Oke, yang pertama jangan lupa include your stream, isi namespace std. Kemudian tentukan level grafik di mana ada konstanta integer yaitu adalah kota sama dengan 5. Kemudian ini adalah prototype untuk fungsi Dijkstra kitanya, yaitu ada v Dijkstra, ada point int, ada integer, dan sini ada integer kota. Kemudian dia integer main, tentukan array multidimensi yang panjang antar titik yang diberi tanda -1, berarti tidak ada jalur di antara kedua titik tersebut. Kemudian pikirkan ini sebagai tabel numerik yang menunjukkan hubungan integer L, kota,
kota, kemudian ini adalah ABCDE poin ABCDE. Kemudian sebuah array untuk menyimpan simpul dan jarak lintasan penuh, di mana ini ada dua fungsi integer vertex kota atau nodenya, kemudian di sini ada int distension atau kota. Kemudian pertama-tama kita mengatur simpul kehitungan jumlah. Level di sini kami memberi label 0 hingga 4. Jadi ada 5 level. Perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari kota maka i++, atau itu adalah vertex i. Titik pertama kita adalah titik awal, jadi atur menjadi 1 dan jaraknya akan menjadi 0. Kemudian kita ubah dulu vertex 0 sama dengan minus 1, i dan dist 0 sama dengan 0. Tetapkan jarak sesuai dengan larik level kami yang ditentukan di atas. dst array melacak kaki dan menambahkannya saat kita bergerak di luar grafik. Di sini ada perulangan for integer i sama dengan 1, i kurang dari kota, i++, dst i sama dengan l 0 dan i. Itu adalah kota 0 dan kota i. Oke, mari kita mulai dengan level 1 dan pindah ke level 7. Setiap kali kita memanggil fungsi kita untuk mengevaluasi yang berikut. 1. Jalur apa yang tersedia bagi kami menggunakan simpul yang dekat dengan titik kami. Seberapa jauh mereka, ambil jalur mana yang terpendek dengan biaya paling sedikit. Kemudian for int cur ini adalah current level atau seperti temporary, yaitu ada penyimpanan sementara. Itu level 1 current level kurang dari kota, current level plus itu adalah memindahkan data tersebut. Dijkstra vertexes dst l cout level current level and line hanya menunjukkan beberapa jarak saat ini untuk setiap jalur seperti kita, atau ngeloop melalui simpul dan evaluasi. For integer i sama dengan 0, i kurang dari kota, i++, cout dst i, maka si dst ini atau kotanya akan disini akan keluar. Cout and line tunjukkan simpul mana yang belum dikunjungi, minus 1 berarti sudah dikunjungi. For integer i sama dengan 0, i ke kota, i++, cout vertex i, kota i, kemudian di sini ada datanya, cout and line return 0. Kemudian Dijkstra akan mengimplementasi algoritma untuk memeriksa simpul dan simpulnya. Jarak jalur relatif dalam kaitannya dengan tempat kita berada di grafik. Void di sini ada void Dijkstra di mana ada integer vertex, ada integer dist, ada integer l, kemudian ada kota-kota. Di sini ada integer min value-nya ada 32767. Kemudian ada kita integer min node, yaitu adalah 0. Ulangi simpul untuk melihat apakah mereka telah dikunjungi. Jika belum, periksa jaraknya dan lihat apakah lebih kecil dari jarak terpendek kita saat ini. Jika demikian, atur jarak terpendek baru ke min value dan beri label node sebagai yang terpendek. Nah, di sini perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari kota, i++, if vertex jika vertex i sama dengan minus 1 0, maka akan melanjutkan. If jika dist i lebih dari 0 dan dst i dari min value sama dengan dst i min value, maka min value adalah i. Tandai simpul jarak terpendek yang baru sebagai telah dikunjungi. Vertex sama dengan min node minus 1. Tambahkan jarak keseluruhan jarak jalur dari awal ke tempat tujuan. Hasilnya adalah daftar nilai di bagian akhir yang akan tampilkan jalur terpendek antara dua node manapun. For integer i sama dengan 0, i kurang dari kota, i++. If l min node i kurang dari 0, maka akan melanjutkan continue. If dist i nya kurang dari 0, maka dist i sama dengan min value ditambah l min node menjadi data i, kemudian melanjutkan. If dist min node ditambah l min node i kurang dari dist i sama dengan min value ditambah l min node. Bila kita run, maka akan menjadi seperti ini ya.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.